you don't forget. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Rosid Ridho. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanisme menurut Benjamin S. Bloom dan juga Krathwohl. Oke, baik teman-teman, mari kita simak secara bersama ya. Jadi, teman-teman, di sini kita akan belajar tentang teori belajar humanisme menurut S. Bloom dan juga Krathwohl. Oke, yang pertama jadi di sini teori belajar humanisme itu asal katanya dari mana sih? Nah, di sini humanisme ini berasal dari kata bahasa Latin yang berarti humanus. Jadi bahasa Latin dari humanisme ini awalnya itu berasal dari bahasa humanus yang memiliki akar kata bahasa Latin yaitu homo yang artinya itu manusia. Dan juga kata humanisme juga berasal dari bahasa Latin yang artinya humanitas. Nah, humanitas ini secara harfiah itu merupakan artinya itu keberlanjutan manusia atau sifat manusia. Jadi teman-teman, di sini asal kata dari humanisme ini berawal dari humanitas yang artinya tentang secara harfiah tuh keberlanjutan manusia atau sifat manusia. Baik, selanjutnya yaitu pengertian teori belajar humanisme. Jadi setelah kita tadi belajar tentang yang namanya asal kata dari humanisme ini, kita lanjut ke teori belajar humanismenya. Apa sih pengertian teori belajar humanisme? Nah, jadi teman-teman, teori belajar humanisme ini adalah teori yang menekankan bagaimana siswa atau peserta didik itu dapat memanusiakan manusia mencapai potensi terbaik mereka. Nah, jadi memanusiakan manusia dalam pembelajaran ini ialah kita sebagai calon guru itu mengarahkan, mendidik, dan juga meningkatkan kreativitas, semangat, dan juga membantu nilai-nilai value-value kepada siswa itu agar nantinya ke depannya dia akan menjadi seorang manusia yang berpotensi, yang berkualitas, dan berinovasi ke depannya. Nah, jadi begitu teman-teman teori belajar humanisme dari pengertiannya. Oke, kita ke selanjutnya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya yaitu pengertian teori belajar humanisme menurut tokoh Benjamin S. Bloom dan juga David Krathwohl. Nah, oke, di sini saya akan membacanya terlebih dahulu supaya teman-teman mengerti. Teori belajar humanisme ini lebih menekankan apa yang harus dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar, bukan pengalaman belajar. Banyak pakar pendidikan telah memanfaatkan taksonomi Bloom, rangkuman dari tujuan belajar yang dia tawarkan. Jadi secara praktis, taksonomi Bloom telah membantu guru membuat tujuan belajar yang mudah dipahami. Nah, jadi menurut Benjamin Bloom dan David Krathwohl, teori belajar humanisme itu tujuannya bukan pengalaman belajar, tetapi apa? Memanfaatkan taksonomi Bloom di sini. Nah, teman-teman, jadi taksonomi Bloom itu sangat membantu guru membuat tujuan belajar yang mudah dipahami. Nah, jadi taksonomi Bloom itu dia dibagi 3 macam. Nah, apa saja? Nah, nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang teori belajar humanisme menurut tokoh Benjamin S. Bloom dan David Krathwohl, lalu kemudian tadi kita membahas tentang taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom itu dia menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu tentang kawasan kognitif, terus kemudian yang kedua tentang kawasan afektif, yang ketiga yaitu kawasan tentang psikomotorik. Nah, di sini kawasan kognitif itu yang pertama pengetahuan. Jadi pengetahuan itu merupakan
kita sebagai calon guru memberikan pengetahuan, mentransfer ilmu pengetahuan, lalu kemudian nanti siswanya tersebut bisa tahu dan juga memahami apa-apa yang kita berikan tentang pengetahuan. Nah, lalu yang kedua tentang pemahaman. Ya, pemahaman di sini tuh berarti dia menginterpretasikan. Nah, jadi dia tahu nih makna dari sebuah materi atau konsep yang kita kasih tahu atau kita berikan. Lalu kemudian aplikasi. Nah, di sini aplikasi yaitu menggunakan konsep untuk memecahkan masalah. Jadi ketika kita memberikan pengetahuan lalu kemudian pemahaman kepada siswa, nah di sini juga kita sebagai guru harus bisa memberikan siswa, mengarahkan siswa bagaimana sih cara mengaplikasikannya ke dalam dunia kehidupan mereka. Nah, lalu kemudian yang keempat ada menganalisis. Jadi siswa ini kita bisa membantu mereka menganalisis sebuah permasalahan. Nah, lalu yang kelima ada sintesis, yaitu menggabungkan bagian-bagian konsep jadi suatu konsep yang utuh. Nah, jadi ketika ada sebuah permasalahan, siswa ini kita memberikan sebuah masalah atau suatu materi atau suatu konsep yang nantinya mereka itu menggabungkan konsep-konsep dari pemikiran mereka yang nantinya dijadikan satu. Nah, lalu kemudian evaluasi. Tentu semua pekerjaan, entah itu bekerja di kantor, pendidikan, atau pas pembelajaran, tentu di akhir pastinya kita mengevaluasi diri apa-apa saja kekurangan, hal-hal kekurangan yang belum kita maksimalkan pada di hari itu, yang nantinya kemudian di hari kedepannya kita bisa memaksimalkan. Nah, jadi teman-teman, kawasan afektif ini tuh, afektif itu artinya sikap atau perilaku ya. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa memberikan sikap yang terbaik, mengarahkan, membimbing, mendidik siswa menjadi berperilaku baik dan berakhlak yang mulia. Nah, jadi yang pertama itu pengenalan. Nah, pengenalan di sini itu dia ingin menerima, menyadari adanya sesuatu. Nah, lalu kemudian ada yang namanya merespon, berpartisipasi aktif. Jadi kita memberikan siswa tersebut keberanian, kesempatan waktu untuk mereka berani berpendapat, berani menceritakan dirinya sendiri, atau berani mengeluarkan sebuah argumennya sendiri. Nah, lalu kemudian penghargaan ya, tentunya ya, menerima nilai-nilai setia pada nilai tertentu. Tentunya penghargaan di sini juga sangat baik diterima dan diapresiasi ke siswa agar siswa tersebut bersemangat dan lebih giat lagi dalam belajar. Lalu kemudian pengorganisasian, lalu kemudian ada yang namanya pengamalan. Nah, pengamalan di sini adalah menciptakan sebuah nilai-nilai yang positif sebagai komponen dari pola hidupnya. Jadi ya tentunya harus ada pengamalan dan juga pengalaman begitu. Nah, teman-teman, jadi kawasan psikomotorik itu kan artinya kan pergerakan-gerakan siswa gitu loh. Nah, jadi yang pertama yaitu siswa biasanya peniru. Di sini kan peniruan ya. Jadi dia tuh menirukan gerak dari siapa? Guru tentunya. Nah, guru ini kan juga sebagai motivator, inovasi. Pasti siswa ini akan mengikuti apa-apa yang dikatakan gurunya atau perbuatan-perbuatan gurunya. Jadi kita sebagai guru juga sebaik mungkin melakukan hal yang terbaik yang kita miliki ke siswa. Lalu kemudian ada yang namanya penggunaan. Nah, penggunaan itu menggunakan ide untuk melakukan gerak ya, seperti ice breaking, atau sebelum belajar kita harus ya pemanasan dikit lah ya, supaya tidak terlalu kaku saat pembelajaran. Lalu kemudian ada yang namanya ketepatan, melakukan gerak dengan benar ya, tentunya gerakannya tidak terlalu berlebihan ya. Lalu kemudian yang keempat itu ada perangkaian. Perangkaian itu apa sih maksudnya? Yaitu melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Jadi ya tentunya gerakan tersebut yang pertama tidak ya berlebihan, kemudian gerakannya itu benar ketika ya
pengawasan psikomotorik ini kan sangat-sangat berguna juga kepada siswa. Kemudian naturalisasi, yaitu melakukan gerak secara wajar, ya tentunya secara wajar, tidak berlebihan, dan tentunya yang pasti baik untuk siswanya. Sebelum ke kesimpulan teman-teman, ada tujuan teori belajar humanisme ini. Nah, apa sih tujuannya? Jadi tujuan belajar humanisme ini adalah untuk memahami perilaku belajar dan juga perspektif pelaku daripada pengamat. Jadi membantu siswa mengembangkan diri adalah tujuan utama guru. Lalu dengan membantu siswa mengenal diri, mereka sendiri dapat mengembangkan potensi terbaik mereka. Jadi tujuan humanisme ini sangat amat penting dan bermanfaat ya teman-teman, untuk guru ataupun untuk siswanya. Nah, yang pertama ini kan untuk siswanya itu kita membantu mengembangkan diri mereka supaya mereka itu bisa mengenal diri mereka sendiri. Kira-kira bakat apa sih yang dimiliki siswa itu? Dan apa aja sih yang dimiliki siswa itu? Nah, terus kemudian kita juga membantu, mengarahkan, mendidik, dan juga mengembangkan potensi-potensi terbaik yang mereka lakukan, begitu. Jadi kesimpulannya adalah konsep teori belajar humanisme ini berpusat pada kemampuan manusia untuk menemukan kemampuan dan mengembangkan kemampuan, dan juga dapat membentuk kepribadian yang lebih baik, jadi perilakunya lebih baik, moralitasnya lebih baik, mengamalkan nilai-nilai dan value-value yang baik, perubahan-perubahan sikapnya menjadi lebih baik, dan juga menjadi lebih bertanggung jawab siswanya terhadap ilmu-ilmu yang mereka terima yang kemudian lalu diamalkannya. Nah, kurang lebih seperti itu tentang teori belajar humanisme. Oke, baik, terima kasih teman-teman karena sudah menyimak tentang teori belajar humanisme ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.